Cristiano Ronaldo kini sudah mengukir 900 gol baik di klub maupun di timnas. Capaian itu tentunya menjadi catatan spesial dalam kariernya. Dilansir Detik Sport, Ronaldo berhasil mencetak gol ke-900 dalam karir sepak bolanya kala membela Portugal melawan Kroasia di ajang UEFA Nations League, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB. Pemain 39 tahun itu bikin gol kedua pada menit ke-34, yang memastikan Portugal menang 2-1 di Estadio da Luz. Gol Ronaldo itu dicetak dengan cara apik, kombinasi umpan dan penyelesaian yang sempurna. Nuno Mendes mengirim umpan silang akurat dari kiri, yang kemudian dituntaskan Ronaldo dengan tendangan first time usai melepaskan diri dari kawalan. Gol itu menjadi yang ke-900 bagi Ronaldo. Rinciannya 769 gol dibuatnya di level klub dan 131 gol lainnya ditorehkan di level timnas. Catatan menarik lainnya adalah Ronaldo mencetak sebanyak 437 gol setelah usia 30 tahun. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari total gol Didier Drogba, Thierry Henry, atau Wayne Rooney. Meski usianya menuju kepala 4, Ronaldo berambisi mencapai 1000 gol. Namun ia mau menantang dirinya menggapai catatan tersebut. "Aku ingin mencapai 1000 gol. Jika aku tidak cedera parah, buatku ini adalah hal yang terpenting, aku menginginkannya," kata Ronaldo baru-baru ini. Casemiro belakangan ini dikaitkan dengan kepindahan ke klub Turki Galatasaray. Namun, legenda setan merah Roy Keane merasa sangat yakin kalau Casemiro akan tetap bertahan di klub. Casemiro dikabarkan bisa meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat ini. Namun, Roy Keane sangat yakin kalau sang gelandang akan tetap bertahan di Old Trafford. "Saya pikir dia akan," kata Keane di The Overlap. "Kemana lagi dia akan pergi, kecuali ada sesuatu yang dilakukan minggu depan. Dia pasti akan berada di sini sampai Januari." Meski performanya kurang memuaskan, Roy Keane masih belum mau mencoret Casemiro. Ia merasa Erik ten Hag harus mencoba memainkan sang pemain di posisi yang lebih maju. "Saya belum akan mencoretnya. Mungkin perannya di tim jika dia kembali, bermain beberapa kali, mungkin lebih tinggi di lapangan," lanjut Keane. "Hal pertama yang selalu kami katakan adalah dia tidak bisa bergerak di lapangan, tetapi ketika Anda melihatnya maju, dia punya insting untuk mengumpan dan melakukan tendangan bebas. Seberapa sering Anda melihatnya menyundulnya? Akankah Casemiro membawa Man United kembali bersaing dengan Man City? Tentu saja tidak, tetapi kesepakatan sudah selesai, dia ada di klub." Legenda Manchester United Andy Cole mengatakan sekarang ini ia kebingungan melihat di mana Jadon Sancho bakal dimainkan di Chelsea. Transfer Jadon Sancho ke Chelsea ini memantik reaksi dari Andy Cole. Legenda Manchester United itu mengklaim transfer Sancho itu membuatnya bingung. Ia mengaku tak tahu di mana Sancho akan dimainkan di skuad Chelsea. Hal ini tak lepas dari banyaknya pemain depan yang dimiliki Enzo Maresca. Namun, Anda dapat membaliknya dan bertanya ia bakal dimainin di mana. Ujar Cole pada Betfred, via Goal. "Kecuali jika sepak bola menjadi 24 pemain, ia akan kesulitan seperti orang lain di Chelsea karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Mereka punya banyak nama besar tetapi mereka hanya dapat memilih 11 pemain untuk memulai, jadi akan menarik untuk melihat bagaimana ia akan bermain di Chelsea," serunya. Chelsea sekarang ini punya sejumlah pemain di pos sayap. Ada nama bintang muda Inggris, Cole Palmer. Ada juga pemain Inggris lainnya, Noni Madueke. Lalu ada winger asal Ukraina, Mihailo Mudryk. Musim panas ini, Chelsea memboyong dua pemain baru yakni Joao Felix dan Pedro Neto. Lalu masih ada Christopher Nkunku yang bisa dimainkan sebagai winger. Gelandang Manchester United Casemiro dilaporkan telah memutuskan apakah ingin meninggalkan setan merah menyusul ketertarikan raksasa Turki Galatasaray. Setelah bersinar pada musim pertama dan membantu klub memenangkan Piala Liga Inggris serta finish ketiga Liga Inggris, performa Casemiro mulai menurun di 2023-2025. Kinerja makin disorot usai membuat dua kesalahan yang berujung gol bagi Liverpool saat MU takluk 0-3 akhir pekan lalu. Arab Saudi dianggap sebagai tujuan realistis bagi Casemiro, dengan MU sudah merekrut penggantinya yakni Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Namun, sang pemain tidak kunjung pergi sampai bursa transfer ditutup. Di tengah rumor yang beredar itu, Casemiro dikabarkan sudah mengambil sikap. Dia berniat menetap di Old Trafford dan berjuang untuk masuk tim utama. Menurut Daily Mail, Casemiro akan menolak tawaran dari Galatasaray atau klub lain. Padahal manajemen dikabarkan terbuka untuk melepasnya. Klub ingin mengurangi beban gaji Casemiro yang mencapai 375.000 pound sterling per pekan. Masalah nominal itu pula yang menghalangi klub-klub peminat untuk mendatangkan Casemiro. Mereka tidak mampu membayarnya setinggi itu sehingga Casemiro harus mau menurunkan gaji. Hingga kini Casemiro telah tampil 87 kali bagi MU dengan mencetak 12 gol dan 9 assist. Manchester United mengawali musim ini dengan tidak meyakinkan. Kiper legendaris MU Peter Schmeichel sulit percaya polesan Erik ten Hag masih begini-begini saja.
Saat saya dengar Ten Hag bicara soal idenya, dia bicara soal punya rencana, ada struktur, dan ada disiplin yang perlu dimiliki. Apakah kalian melihatnya di tim? Saya tidak melihatnya, saya belum melihatnya, ujar Schmeichel kepada Premier League Productions dikutip Metro. Satu hal lain yang disoroti Schmeichel adalah gaya main MU. Meski sudah membelanjakan banyak uang untuk mendatangkan pemain, hingga kini timnya belum punya identitas cukup jelas. Saya masih tak tahu gaya mainnya dan itu mungkin salah satu hal paling mengecewakan, bahwa kami sempat punya kesempatan melakukan perubahan. Dia datang, Erik, dengan reputasi sangat-sangat bagus, sambung Schmeichel. Dia diizinkan belanja banyak, dia membawa Anthony dan Casemiro, yang mengubah keseluruhan klub. Struktur klub berubah karena itu. Saya rasa salah satu sebab penjualan pemain sebelumnya terjadi adalah karena mereka harus membiayai dua pemain itu. Jadi sejak saat itu, klub berubah. Kita sudah memainkan 3 laga, kalah 2 kali dan saya tak melihat ada perbedaan. Saya hampir menangis karena itu, sebab saya ingin tim ini tampil sangat-sangat baik. Juan Mata siap menghadapi tantangan baru setelah mantan bintang Chelsea dan Manchester United itu menyelesaikan kepindahan mengejutkan ke Australia. Pemain Spanyol berusia 36 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan Western Sydney Wanderers setelah meninggalkan klub Jepang Vissel Kobe, di mana ia hanya tampil 1 kali selama masa singkatnya. Kepergian Mata dari Vissel Kobe pada Januari tahun 2024 terjadi setelah periodenya yang tidak mengesankan di Jepang. Gelandang veteran itu bergabung dengan klub J1 League pada 2023, tetapi cedera dan performa membatasinya hanya tampil 1 kali untuk klub tersebut. Setelah hengkang dari Vissel Kobe, Mata terlihat berlatih dengan klub Denmark FC Nordjylland selama musim panas. Sementara banyak yang berspekulasi bahwa ia mungkin bergabung dengan klub Denmark tersebut, Mata meluangkan waktu untuk mengevaluasi pilihannya sebelum membuat keputusan tak terduga untuk menuju Australia demi tantangan baru di A-League. Kedatangan Mata di Australia menyusul perekrutan pemain papan atas lainnya untuk A-League, dengan Sydney FC, rival berat Western Sydney Wanderers, baru-baru ini memperkenalkan mantan pemain sayap Juventus dan Bayern Munich Douglas Costa. Bergabungnya Mata dan Costa diharapkan akan meningkatkan kualitas A-League, sebuah kompetisi yang telah menarik banyak pemain bintang selama bertahun-tahun. Manchester United melakukan perombakan besar di bursa transfer musim panas 2024. Setan Merah sudah melepas 19 pemain, termasuk 7 yang tidak diperpanjang kontraknya. Daftarnya mencakup nama-nama mentereng, mulai Rafael Varane, Anthony Martial, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, hingga Scott McTominay. Namun, manuver transfer Manchester United belum berakhir. Mengingat bursa transfer Turki yang masih terbuka hingga tanggal 13 September, klub berbasis Old Trafford ini masih berpeluang menendang pemain yang tidak lagi dibutuhkan atau menjadi beban alias deadwood. Sportsmole memprediksi 3 pemain utama MU berpotensi pindah ke Turki sebelum jendela transfer ditutup. Siapa saja mereka? Berikut rinciannya. Pertama, Casemiro. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Galatasaray tertarik untuk merekrut Casemiro, terutama setelah Manchester United mendatangkan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Sebelumnya, ada minat dari klub-klub Arab Saudi terhadap Casemiro, tapi tidak ada tawaran konkret. Penampilan buruknya melawan Liverpool bisa menjadi peluang bagi United untuk mengurangi beban gaji besar Casemiro, yaitu 350.000 pound sterling per minggu, dan menyegarkan tim mereka. Kedua, Anthony. Anthony dikabarkan buruan utama Fenerbahce, dengan rumor yang menyebutkan bahwa tim asuhan Jose Mourinho bisa segera mendapatkan penyerang Manchester United ini dengan status pinjaman sebelum jendela transfer Turki ditutup. Manchester United baru-baru ini menolak tawaran pinjaman dari Real Betis, tetapi kini Anthony berpotensi merapat ke Istanbul untuk bermain di bawah arahan Mourinho. Pemain berusia 24 tahun ini telah mencetak 11 gol dan 5 assist dalam 83 penampilan untuk United. Namun, musim lalu ia hanya mencatatkan 3 gol dan 2 assist dari 38 pertandingan. Musim ini Anthony baru bermain 1 menit dari 4 laga, menandakan bahwa ia tidak lagi jadi pilihan utama di sayap kanan. Gaji Anthony sekitar 200.000 pound sterling per minggu menjadi faktor kunci dalam peminjamannya ke Fenerbahce. Manchester United mungkin harus menanggung sebagian gajinya untuk memuluskan transfer ini. Ketiga, Victor Lindelof. Victor Lindelof bertahan di Manchester United meski ada banyak spekulasi transfer musim panas ini. Kontraknya yang akan berakhir tahun depan tidak memaksanya untuk pindah. Pemain internasional Swedia ini belum bermain musim ini karena cedera jari kaki. Saat pulih, ia akan menghadapi persaingan ketat untuk posisi bek tengah. Fenerbahce dan Galatasaray menunjukkan minatnya pada Lindelof, yang dianggap masih memiliki nilai tinggi. Sejak bergabung dengan Manchester United pada 2017, ia telah mencatat 259 penampilan, termasuk 38 pertandingan di Liga Champions. Meskipun menghadapi kesulitan di Manchester United, Lindelof tetap merupakan bek yang diperhitungkan.
Arne Slot berhasil memenangi adu taktik dengan Erik ten Hag. Liverpool tampil lebih baik atas tuan rumah Manchester United dan meraih kemenangan dengan meyakinkan. Ternyata, usai laga, diketahui bahwa Liverpool memang sengaja mengincar kelemahan tersebut. Arne Slot sendiri yang mengatakannya. Proses gol Liverpool ke gawang MU kemarin memang menarik. Arne Slot menurunkan taktik yang tepat untuk memaksimalkan kelemahan MU. Salah satu titik lemah MU ternyata ada di posisi fullback yang maju terlalu ke depan. Bahkan Slot secara terang-terangan membongkar kekurangan tersebut. Fullback mereka terkadang bergerak terlalu maju, lalu Casemiro masuk ke tengah, buka Slot. Jadi, jika Anda bisa merebut bola, dan memosisikan Luis Diaz dan Mo Salah tetap di depan, Anda bisa terus berada dalam situasi 1 vs 1. Selain memanfaatkan celah di fullback MU, Liverpool juga menang dengan cara mengontrol lini tengah. Di pertandingan kemarin, barisan gelandang MU tidak bisa mengimbangi gelandang-gelandang The Reds. Roy Keane dan Dion Dublin masing-masing beri peringatan buat Manchester United. Setan merah kini mudah kehilangan bola dan gampang diserang lawan. Dua ex-pemain Manchester United yakni Roy Keane dan Dion Dublin masing-masing beri peringatan yang bisa jadi sinyal peringatan. Keane menyebut, rasa-rasanya tiap lawan yang menyerang gawang MU selalu punya peluang besar buat jadi gol. Lihatlah Liverpool, ketika mereka bergerak maju rasanya mereka akan mudah mencetak gol. Pertahanan MU mengejutkan, cetusnya kepada BBC. Nggak tahu kenapa, sepertinya kalau pertandingan sudah masuki menit ke-60, pemain MU sudah buyar fokusnya, tambahnya. Dion Dublin juga menitik beratkan pada pertahanan Manchester United. Katanya, pemain-pemainmu mudah kehilangan bola. Sungguh mengerikan melihat MU. Yang membuat saya terpukul adalah, mereka dengan mudah kehilangan bola. Mereka harus segera memperbaiki hal itu di sesi latihan dan tidak boleh terjadi lagi, tegasnya. Umpan dan formasi MU begitu buruk saat hadapi Liverpool. Bagi saya, pertandingan MU vs Liverpool bagai anak-anak kecil vs pria dewasa, tutupnya.